Energi spiritual yang tak terbatas tersapu keluar saat tiga sosok muncul di puncak gunung. Saat fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan beriak keluar, mereka bertemu untuk membentuk gelombang tekanan yang sangat besar. Mirip dengan awan hitam yang menjulang di langit, mereka menekan Mugu dan kelompoknya di kejauhan. Itu Mu Chen. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga. Keterkejutan dan kegembiraan langsung muncul di wajah Su Xuan dan yang lainnya saat mereka melihat tiga sosok yang muncul. Awalnya, mereka mengira Mu Chen akan muncul sendiri. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Shen Changsheng? Li Xuantong? Mereka sudah pulih kekuatannya. Di sisi lain, saat melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang memancarkan aura yang sangat mengagumkan, sembari tampil lebih kuat dari sebelumnya, raut wajah Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya tak kuasa untuk berubah. Bukankah kedua orang itu diracuni oleh racun naga iblis? Bagaimana mereka bisa memulihkan kekuatan mereka? Racun itu membutuhkan ahli tahap penguasa untuk menghilangkannya. Mungkinkah mereka memiliki ahli tahap penguasa yang diam-diam membantu mereka? Saat emosi mereka berfluktuasi, mereka semua menjadi waspada dan berjaga-jaga. Jika Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar mengirim seorang ahli tahap berdaulat, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Meskipun racun naga iblis membutuhkan ahli tahap penguasa untuk menghilangkannya. Jika seseorang memiliki beberapa metode khusus, seseorang juga dapat menghilangkan racun itu. Jika para ahli tahap penguasa dari Akademi Spiritual Surga Utara berani mengambil tindakan, para penguasa Istana Naga Iblis kita secara alami akan menyadarinya. Molongsi berbicara dengan nada acuh tak acuh, menyebabkan keterkejutan di dalam hati kelompok mereka menjadi stabil dan tenang. Matanya yang apatis menoleh ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Mu Chen. Dipenuhi bayangan menyeramkan, dia berbicara kepada mereka, namun, kalian mampu menghilangkan racun naga iblis benar-benar melebihi harapanku. Mengirimkan tatapan sinis serupa yang terkunci pada Molongsi, Shen Changsheng menjawab sambil mencibir. Aku khawatir ada banyak hal yang melampaui harapanmu. Saat niat yang dingin muncul dari matanya, Shen Changsheng melangkah maju, menyebabkan energi spiritual yang meletus darinya meningkat drastis. Tingkat energi spiritual jauh lebih tirani daripada tahap penyelesaian surgawi tahap tengah yang normal, itu sudah mendekati tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Dia akan membuat terobosan. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar darinya, wajah Mu Gui dan kelompoknya sedikit berubah. Benar-benar layak menjadi Shen Changsheng. Setelah mengalami pukulan yang begitu besar, dia tidak hanya tidak merasa tertekan, dia bahkan mampu meningkatkan kekuatannya. Jika mereka mengizinkannya untuk bergegas kembali dari sini, dia mungkin benar-benar dapat membuat terobosan ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Menatap Shen Changsheng, mata Molongsi juga menyipit. Shen Changsheng ini benar-benar sangat tangguh. Dia mampu naik ke tahap akhir penyelesaian surgawi stage sepenuhnya karena metode kultivasi naga iblis mereka, ditambah dengan dia memperoleh sejumlah besar sumber daya. Namun, ini dianggap semacam penarikan dana yang berlebihan, karena kultivasi seperti itu telah menyebabkan penurunan rentang hidupnya. Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, di depan matanya, dari waktu ke waktu, Shen Changsheng ini masih mampu mengejarnya, menyebabkan beberapa frustrasi dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Meskipun kamu akan segera menerobos, kamu masih belum mencapai tahap akhir kesempurnaan surgawi. Begitu saja, kamu masih berani bertarung denganku, teriak Molongsi dengan suara gelap. Menang atau tidaknya aku akan diketahui saat kita bertarung. Shen Changsheng menjawab dengan nada gembira, tidak ada rasa takut dalam suaranya, dan penghinaan terlihat di matanya. Dia adalah penguasa peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, dan mewakili prestise Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, terlepas dari lawan yang dihadapinya, dia sama sekali tidak akan gentar atau mundur. Dia tahu bahwa Molongsi di hadapannya adalah musuh yang tangguh. Namun, itu bukan alasan baginya untuk merasa takut dan gentar. Saat kilatan gelap melintas di mata Molongsi, dia melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya, Lin Zeng dan dua orang lainnya, yang pingsan karena luka serius mereka, mulai melayang dari puncak gunung ke udara. Melihat kejadian ini, wajah Mu Chen, Shen Changsheng, dan Li Xuantong semuanya menjadi muram. Lin Zeng dan dua orang lainnya sudah jatuh ke tangan musuh mereka? Haha.
Meskipun kalian berdua diselamatkan, mereka telah jatuh ke tanganku, kata Molongzi sambil tersenyum. Apakah menurutmu pertukaran ini sepadan? Aku juga punya 2 orang sepertimu di tanganku. Jawab Mu Chen sambil mencibir. Dengan menekuk telapak tangannya, kekuatan hisap meletus sebelum 2 sosok melesat dari suatu tempat yang tidak jauh. Kedua sosok itu adalah Ciu dan Mao Jiang. Melirik mereka berdua dengan tatapan acuh tak acuh, Molongzi tersenyum tipis dan berkata, mereka hanya sampah, tidak ada yang penting. Lakukan apapun yang kau mau dengan mereka. Kata-kata dan nada bicaranya tampak sangat tanpa emosi, tidak menunjukkan sedikit pun rasa peduli terhadap rekan-rekannya sebelumnya. Mungkin, dia tidak memperlakukan Ciu dan Mao Jiang sebagai rekan-rekannya sejak awal. Haha. Layak untuk Molongzi. Sepertinya mereka hanya alat yang digunakan olehmu, sama seperti orang-orang di belakangmu, kan? Jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Seketika, Mu Gui, Gui Xiong dan yang lainnya mulai sedikit mengernyitkan dahi. Mereka juga menyadari provokasi dalam kata-kata Mu Chen. Namun, sulit untuk tidak merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Dasar bocah berlidah tajam. Molongzi menatap Mu Chen dengan tatapan dingin, sebelum menjawab dengan suara gelap, kau orang yang telah membunuh Bai Xuan dan hampir kubunuh? Tidak pernah terpikir bahwa kau benar-benar mampu mencapai tahap seperti itu dalam waktu kurang dari setahun. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membunuhmu saat itu juga. Dia sudah menduga bahwa racun naga iblis dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong kurang lebih telah diatasi oleh Mu Chen. Jika tidak, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak akan membutuhkan waktu selama itu jika mereka memiliki cara untuk mengatasi racun tersebut. Sayang sekali kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Seolah-olah seorang tahap transformasi surgawi tahap akhir memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu di hadapanku. Mengapa aku membutuhkan sesuatu seperti kesempatan? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuh semua yang aku inginkan. Sebuah bayangan menyeramkan melintas di mata Molongzi saat dia melangkah maju. Dalam sekejap, hanya bayangan sisa yang tersisa di posisi aslinya saat dia muncul tepat di belakang Mu Chen. Mengirim telapak tangan menepuk ke depan, energi spiritual hitam keabu-abuan menyapu keluar, berubah menjadi naga iblis yang mengaum saat bergemuruh menuju Mu Chen. Namun, tepat saat naga iblis yang meraung itu bergemuruh, tombak panjang yang berkilauan dengan cahaya keemasan menciptakan seberkas cahaya keemasan saat melesat keluar. Menghancurkan udara, tombak itu menusuk tepat ke arah naga iblis itu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau berencana membunuh orang lain di hadapanku. Energi spiritual keluar dari tubuh Shen Changsheng tanpa sedikit pun pengekangan, sementara niat dingin menyembur keluar dari matanya. Dengan getaran tombak emasnya yang panjang, bayangan tombak yang menutupi langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti tubuh Molongzi, yang mengarah ke organ vitalnya. Sambil menjentikkan 10 jarinya, garis-garis cahaya abu-abu kehitaman melesat keluar dari tubuh Molongzi, menghancurkan semua bayangan tombak yang datang untuk menelannya, sementara tubuhnya berkibar dan mundur. Molongzi, apakah kau berani bertarung duel denganku? Niat bertarung muncul dari mata Shen Changsheng saat sosoknya melesat maju dengan cepat. Selama kurun waktu ini, ia mengejar Molongzi dalam upaya membunuhnya. Namun, Molongzi terus menghindar dan melarikan diri sejak awal, menyebabkan pertahanannya berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, Molongzi menggunakan cara pengepungan untuk melukai dirinya dan Li Xuantong. Di antara mereka berdua, mereka tidak pernah benar-benar bertarung sejak awal hingga sekarang. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai Shen Changsheng, ia haus akan pertarungan sejati dengan Molongzi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia mengejar Molongzi dalam sekejap. Cahaya keemasan keluar dari matanya saat dia mengangkat tombak emasnya, sementara sinar terang dan cemerlang, mirip dengan emas, melesat keluar dari badan tombaknya. Tombak panjang emas itu bergetar, seakan meletus dengan suara dengungan yang mencengangkan. Niat bertarung meletus darinya saat energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi teratai emas di bagian depan tombak panjang emas itu. Di permukaan teratai emas itu, bayangan tombak yang sangat cepat dan ganas menyapu darinya. Teratai emas Dewa Perang. Saat niat bertarung muncul dari mata Shen Changsheng, tombaknya menusuk lurus ke depan. Detik berikutnya, teratai emas di ujung tombaknya berputar dengan liar.
Seperti matahari keemasan yang membakar, cahaya keemasan itu menerangi kemana-mana, menembus kabut spiritual yang pekat di sekitarnya. Tombak Shen Changsheng itu seperti tanduk rusa, seperti dibuat oleh surga. Kekuatannya yang dahsyat bahkan menyebabkan ruang angkasa mulai terdistorsi, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, wajah Mugui dan kelompoknya di kejauhan sedikit berubah. Jika itu salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menerima tombak seperti itu. Shen Changsheng ini benar-benar layak menjadi murid Akademi Spiritual Surga Utara yang paling luar biasa di angkatannya. Melihat cahaya keemasan yang keluar, kilatan dingin muncul di mata Molongzi. Sambil mendengus dingin, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, sebelum tiba-tiba memisahkannya. Pada saat ini, tanda naga hitam tampak muncul di salah satu telapak tangannya. Naga iblis telapak tangan menghancurkan surga. Dia menepuk-nepuk telapak tangannya, menyebabkan energi spiritual yang bergolak menyembur keluar. Pada saat berikutnya, seekor naga iblis raksasa sepanjang 100 kaki meraung saat keluar. Membawa serta raungan naga yang mengguncang langit, ia membawa serta kekuatan yang mencengangkan saat menghantam langsung ke teratai emas. Saat kedua serangan dahsyat itu bertabrakan, semua orang mendengar suara yang sangat keras. Sinar cahaya yang tak terbatas terpancar keluar, dengan cahaya keemasan dan hitam memenuhi separuhnya di cakrawala. Ledakan. Badai energi spiritual yang dahsyat melanda, memaksa dua sosok di langit mundur setelah bersentuhan, melesat kembali dari tempat mereka memulai. Sambil memukul tombak emasnya dengan keras, Shen Changsheng dengan kuat menstabilkan dirinya, sebelum menatap ke kejauhan dengan serius. Yang hadir di sana adalah Molongzi, yang telah terbang dan mendarat, kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri tegak. Tombak tirani seperti itu masih belum mampu menghadapi Molongzi. Kekuatan Molongzi di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar sangat kuat. Bersiap untuk bergerak. Shen Changsheng berbicara dengan suara yang dalam. Sampai saat ini, meskipun mereka telah kehilangan Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, barisan mereka tidak dianggap lebih lemah dari lawan mereka. Selama mereka dapat melibatkan Molongzi, dengan kekuatan Mu Chen, Li Xuantong dan Luoli, mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk memutar energi spiritual mereka dan mengambil tindakan, Molongzi tertawa pelan. Dengan lambaian lengan bajunya, Lin Zeng dan dua lainnya mendarat di depan Mugui dan kelompoknya, sebelum mereka ditangkap. Shen Changsheng, karena kamu benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan. Namun, nada bicara Molongzi berubah, sebelum melanjutkan sambil tersenyum. Itu tidak akan terjadi di tempat ini. Aku akan menunggu kalian semua di kota terpencil barat di luar wilayah terpencil barat. Jika kalian ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke kota terpencil barat. Haha, aku ingin membunuh semua anak yang sombong dari Akademi Spiritual Surga Utara di depan banyak orang yang hadir di sana. Pada saat itu, namaku, Molongzi, akan bergema di benua surga utara. Aku akan memberitahu semua orang bahwa siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surga Utaramu akan selalu lebih rendah dari istana naga iblis kita. Sambil tertawa kecil, Molongzi mengepakkan sayapnya saat ia mundur, diikuti oleh kelompok penjahatnya. Jika kau ingin menyelamatkan ketiga orang ini, aku akan menunggumu di kota terpencil barat. Besok siang. Menurutmu kau mau kemana? Shen Changsheng mengeluarkan suara geraman dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia melesat maju untuk mengejar. Melihat ini, orang di belakang, Wu Jia tersenyum tipis. Sambil menepukkan kedua tangannya, kabut spiritual langsung menyapu dari area sekitar, menutupi seluruh baskom. Saat ini terjadi, sosok mereka dengan cepat menghilang di dalam kabut spiritual. Saat sosok mereka menghilang, satu-satunya yang tersisa dari mereka hanyalah tawa jahat Molongzi, yang bergema pada Shen Changsheng dan kelompoknya. Shen Changsheng, jika kau tidak ingin melihat jasad ketiga orang itu digantung di kota terpencil barat, bersiaplah untuk menepati janji kita. Kota terpencil barat, kota terbesar di seluruh wilayah terpencil barat. Banyak ahli dari berbagai tempat yang datang ke pedalaman wilayah terpencil barat untuk berkultivasi akan berhenti dan beristirahat di tempat ini, serta menyiapkan berbagai barang terkait kultivasi. Oleh karena itu, vitalitas dan keaktifan adalah yang terbesar di seluruh wilayah terpencil barat. Kota ini berada di bawah yurisdiksi Balai Kutub Barat. Kutub Barat ini adalah pengaruh tingkat puncak di benua langit utara, dan sangat kuat.
Berbicara tentang hal itu, kota ini dapat dianggap sebagai penguasa wilayah di benua langit utara. Oleh karena itu, meskipun ada harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi bercampur di dalam kota terpencil barat, kasus orang yang membuat masalah di sini sangat jarang. Lagi pula, dengan pengaruh yang sangat kuat seperti Aula Kutub Barat yang ada di sana, itu bukanlah keberadaan yang baik untuk diprovokasi. Namun, hari ini, kota terpencil bagian barat menjadi agak lebih hidup karena beberapa pengaruh eksternal, dengan beberapa orang yang tanggap mampu merasakan gelombang dan gemuruh dalam kegelapan. Asal mula semua ini adalah karena Molongzi dan kelompoknya. Setelah tiba di kota terpencil barat, mereka langsung menempati lokasi yang paling menarik perhatian di dalam kota, yaitu teras terpencil bagian barat. Teras barat yang terpencil berada di titik tertinggi di wilayah terpencil barat. Berdiri tegak di dalam kota seperti gunung, teras ini menghadap ke seluruh kota. Dalam kebanyakan kasus, teras barat yang terpencil baru akan dibuka ketika terjadi peristiwa besar di kota terpencil barat. Namun, kali ini, Molongzi dan kelompoknya telah menempatinya secara langsung. Sekelompok tamu tak diundang ini tak pelak lagi telah menyita perhatian banyak orang di seantero kota. Hal ini terutama terjadi setelah melihat 3 kandang logam raksasa diangkat di teras barat yang terpencil, yang bahkan menimbulkan keraguan dan kebingungan. Namun, keraguan mereka dengan cepat terhapus, sebelum keterkejutan dan keheranan melanda seluruh kota barat yang terpencil. Itu karena ketiga orang yang terkunci dalam sangkar logam itu, tanpa diduga, adalah 3 jenderal besar Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan terungkapnya hubungan Molongzi dengan Istana Naga Iblis, banyak orang merasakan keterkejutan di hati mereka. Ini adalah pengaruh besar yang hampir menjadi penguasa benua langit utara di masa lalu. Bahkan setelah mengalami penurunan ketenaran dan reputasi setelah perang yang mencengangkan dengan Akademi Spiritual Langit Utara tahun itu dan bersembunyi selama bertahun-tahun, orang-orang tahu bahwa penguasa sebelumnya ini masih memiliki kekuatan menakutkan yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Menghadapi penguasa terdahulu seperti Istana Naga Iblis, bahkan pengaruh puncak di benua langit utara, seperti Aula Kutub Barat, masih akan memiliki banyak rasa takut dan cemas di dalam diri mereka, dan tidak akan berani terlalu memprovokasinya. Dari apa yang terlihat, Molongzi benar-benar telah menangkap 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan metode seperti itu untuk menggantung mereka di teras barat yang terpencil. Apakah ini sebuah demonstrasi kekuatan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara? Itulah 2 pengaruh terbesar di benua langit utara. Apakah mereka berencana untuk melancarkan perang lagi? Ini mungkin menjadi masalah besar yang akan mengguncang dan menggemparkan seluruh benua langit utara. Karena seluruh kota terpencil barat masih terguncang karena terkejut, Molongzi tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan lainnya. Dia terus duduk di teras terpencil barat, dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Di belakangnya, Mugu, Guixiong, Wu Jia dan yang lainnya berdiri sambil menghadap angin. Aura jahat terpancar dari mereka, menyebar ke udara dan membuat semua orang tahu betapa kejam dan kuatnya mereka. Seluruh kelompok mereka yang beranggotakan 7 orang semuanya memiliki kekuatan di alam tahap penyelesaian surgawi. Jika ditempatkan di lingkungan manapun, mereka akan digolongkan sebagai elit. Meskipun ada banyak ahli di wilayah terpencil barat, jumlah orang yang kekuatannya mampu melampaui Molongzi dan kelompoknya agak sedikit. Layak menjadi seorang jenius yang berasal dari Istana Naga Iblis. Mampu mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi di usia seperti itu benar-benar menakutkan. Setelah merasakan fluktuasi yang mencengangkan yang terpancar dari Molongzi, beberapa orang di dalam kota tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Tepat sekali. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa Molongzi ini tidak dianggap sebagai puncak dalam generasi muda di Istana Naga Iblis. Mo Xingtianlah yang benar-benar menakutkan. Namun, orang itu jarang mengambil tindakan. Sebelumnya, generasi muda Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar ditekan oleh ketenaran dan reputasi Mo Xingtian. Sepertinya kemampuan Istana Naga Iblis untuk mendidik orang tidak lebih lemah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kau tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun juga, Akademi Spiritual Surga Utara adalah sebuah akademi, dan tidak memiliki kekejaman seperti Istana Naga Iblis. Selain itu, para siswa memiliki waktu yang terbatas untuk berkultivasi di dalam akademi. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis,
yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas, dan memiliki para jenius yang dibina dengan susah payah sejak lahir, akan selalu ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu, jika kau melihat dari jauh, Istana Naga Iblis tidak sebanding dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, ada beberapa lulusan dari Akademi Spiritual Surga Utara yang telah melangkah ke panggung penguasa, dan telah menyebarkan nama besar mereka di dunia 1000 besar. Itu benar. Setiap kekuatan puncak akan memusatkan dan menyatukan sumber daya mereka bersama-sama, sehingga memungkinkan orang-orang luar biasa untuk terus muncul. Tidak hanya Mo Xingtian dari Istana Naga Iblis, 11 Qinghai dari Aula Kutub Barat, Xia Yingran dari kelompok pedagang 9 musim panas, Su Buxiu dari Sekte Suci Tungku Surgawi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa dalam generasi muda di benua langit utara. Seluruh kota diramaikan dengan bisikan-bisikan diskusi, yang menyebabkan lonjakan keaktifan yang ekstrim di dalam kota. Selain itu, semua orang juga merasa penasaran terhadap penampilan Mo Longzi, yang dengan jelas menggambarkannya sedang menunggu sesuatu. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang situasi yang sebenarnya, mereka yang jeli itu samar-samar dapat merasakan perasaan tenang sebelum badai. Badai akan segera terjadi di kota terpencil di barat ini. Keributan dan sedikit keresahan dirasakan akibat tindakan Mo Longzi dan kelompoknya. Di dalam aula besar di tengah kota terpencil barat, seorang pria berjubah hijau berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah pemandangan yang ada di dalam terpencil barat sambil tersenyum tipis. Ah, Mo Longzi, kau benar-benar datang ke tempat aula kutub barat kami untuk membuat badai. Sosok itu berbicara dengan hormat di belakang lelaki berjubah hijau. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Saya sudah menyelidiki bahwa 3 orang yang ditangkap Mo Longzi adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman Akademi Spiritual Surga Utara. Lebih jauh lagi, Mo Longzi seharusnya berencana untuk menunggu bala bantuan yang datang dari Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum membunuh mereka semua. Dengan cara itu, reputasi dan prestisenya di Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, dengan kemungkinan bahkan mendapatkan hadiah atas tindakannya. Mo Longzi ini sepertinya sudah naik ke tahap akhir penyempurnaan surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi 3 jenderal besar dari Punishment Hall. Pria berjubah hijau itu tersenyum tipis, sebelum memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, masalah antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak menjadi perhatian atau melibatkan kita. Anggap saja kita tidak bisa melihatnya. Jika mereka ingin bertarung, biarkan saja. Ya. Tatapan mata lelaki berjubah hijau itu tertuju pada sosok di dalam teras barat yang sunyi yang memancarkan aura mengerikan. Mo Longzi ini benar-benar tangguh. Namun, dibandingkan dengan Mo Xingtian, dia masih sedikit lebih lemah. Mo Xingtian. Memikirkan orang itu, mata lelaki berjubah hijau itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipit saat dia mulai menghitung tanggal. Bukankah gunung spiritual suci, yang akan menyebabkan gelombang guncangan ekstrim menyebar ke seluruh benua langit utara akan segera terbuka? Kali ini, Mo Xingtian itu mungkin menjadi salah satu musuhku. Suasana di dalam kota terpencil barat semakin panas seiring berjalannya waktu. Seiring berita tentang masalah ini terus menyebar, siapapun yang mendengarnya semuanya berbondong-bondong ke kota terpencil barat. Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis, bagaimanapun juga, terlalu terkenal di benua Surga Utara. Masalah kecil apapun yang melibatkan mereka akan mampu mengguncang seluruh benua. Duduk di teras barat yang terpencil, Mo Longzi menatap kota raksasa yang berkembang dengan penuh vitalitas di bawahnya, sementara senyum apatis muncul di wajahnya. Jika dia mengalahkan semua siswa elit dari Akademi Spiritual Surga Utara di bawah perhatian banyak orang ini, bukankah wajah Akademi Spiritual Surga Utara akan benar-benar hancur ke tanah? Pada saat itu, statusnya di Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, bahkan mungkin mengancam Mo Xingtian. Pada saat itu, penghormatan yang akan ia dapatkan tidak akan lebih lemah dari Mo Xingtian. Memikirkan orang itu, bayangan gelap melintas di mata Mo Longzi. Dia memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Awalnya, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di Istana Naga Iblis. Namun, siapa yang mengira bahwa Mo Xingtian telah duduk dengan kokoh di atas kepalanya selama beberapa tahun terakhir? Di dalam Istana Naga Iblis, siapapun yang membicarakannya akan menempatkannya di belakang Mo Xingtian. Ini, pada kenyataannya,
merupakan pukulan telak bagi Molongzi, yang kesombongan batinnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. HMPH. Saat masalah ini selesai, reputasiku akan meningkat pesat. Saat itu, pasti akan ada jatahku untuk pembukaan Gunung Roh Kudus yang akan datang. Selama waktu itu, jika aku memperoleh baptisan Roh Kudus, aku akan dapat memperoleh landasan yang baik dalam perjalananku untuk naik ke tahap penguasa. Kemudian, Mo Xingtian akan terinjak-injak di bawah kakiku. Pada saat itu, hanya aku, Molongzi, yang akan benar-benar menjadi yang terkuat di antara generasi muda di benua langit utara. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Molongzi saat ambisinya meledak di matanya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke kejauhan di luar kota terpencil barat, sementara seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Shen Changsheng, kalian harus datang. Kalau tidak, semua rencanaku akan sia-sia. Reputasiku masih membutuhkan kalian untuk menjadi batu loncatan bagiku. Waktu berlalu dengan cepat di dalam kota terpencil di barat, yang atmosfernya berubah menjadi sangat panas. Suara mendesing terus bergema di luar kota saat orang-orang berdatangan ke dalam kota, mirip dengan segerombolan belalang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti menyapu ke arah teras terpencil barat, sementara pada saat yang sama melihat keluar kota. Mereka semua benar-benar ingin tahu, menghadapi penantian hikmat Molongzi dan barisannya, generasi muda mana di Akademi Spiritual Surga Utara yang berani datang ke sini dan menyelamatkan orang-orang mereka? Saat banyak orang mengangkat kepala dan melihat sekeliling, matahari yang terik di Cakrawala perlahan terbit, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di langit. Pada saat ini, gerakan samar terlihat dalam ekspresi acuh tak acuh Molongzi, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah seringai muncul di matanya saat dia melihat ke arah Cakrawala, di mana suara desisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari sana. Suara-suara itu terdengar sangat cepat dan dahsyat, menyebabkan pandangan semua orang langsung tertuju ke arah mereka. Saat mereka melihat ke atas, 10 sosok melesat seperti kilatan petir, sebelum berubah menjadi garis-garis seperti pelangi, muncul di udara di atas kota. Saat cahaya di sekitar mereka memudar, sosok mereka muncul ke permukaan dan dapat dilihat semua orang. Seorang pemuda berdiri tegap dan tegak di posisi paling depan kelompok itu. Tombak panjang berwarna emas tergenggam di tangannya, energi spiritual yang tak terbatas terpancar keluar. Pandangan menghina terlihat di matanya, sementara semua orang bisa merasakan aura yang sangat mengesankan terpancar darinya. Itulah peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng. Mirip dengan Molongzi, Shen Changsheng memiliki reputasi yang cukup baik di benua langit utara. Begitu tiba, ia langsung dikenali, menyebabkan gelombang teriakan bergema di seluruh kota. Orang di sampingnya seharusnya adalah peringkat kedua di peringkat surgawi, Li Xuantong. Ceka, Hiao, Su Xuan, Su Huang, mereka semua berada di peringkat 10 besar dalam peringkat surgawi. Jajaran mereka cukup kuat. Siapa kedua orang itu? Mengapa mereka terlihat lebih muda dari Shen Changsheng dan yang lainnya? Usia mereka, sepertinya masih mahasiswa baru, kan? Mereka benar-benar berani datang ke tempat ini? Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki orang lagi yang bisa dikirim ke sini? Oh, acara yang sangat menarik akan segera hadir. Peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara dibandingkan dengan peringkat papan hadiah mereka. Begitu segerombolan orang di langit itu menampakkan diri, gelombang suara gaduh langsung bermunculan di seluruh kota dan bisikan-bisikan diskusi yang tak terhitung jumlahnya pun meletus. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun perhatian yang diberikan oleh orang-orang di langit saat mereka melemparkan pandangan sinis ke arah Molongzi dan kelompoknya di teras barat yang terpencil. Haha, kamu akhirnya tiba. Di bawah tatapan sinis mereka, Molongzi tersenyum tipis. Berdiri, dia menatap Shen Changsheng, Mu Chen dan kelompoknya dengan pandangan apatis. Selamat atas ketepatan waktu kalian. Jika kalian ingin menyelamatkan ketiga orang itu dari tanganku hari ini, itu tergantung pada seberapa besar kemampuan kalian sebenarnya.